Oke guys, jadi sekarang ini gue ada kabar baik dan kabar kurang baik. Yang pertama, kabar baiknya itu indukan pari ini melahirkan, dan melahirkannya itu di luar ekspektasi gue. Dia itu lahir 11 ekor. Nah, berita buruknya anakannya seekor ini mati setelah 3 hari lahir. Jadi biasanya anakan yang lahir itu kalau pari, begitu lahir anaknya itu ukurannya di 11-12 cm biasanya. Nah, kemarin itu pas gua ukur, nih gua ukur depan kalian nih. Nah nih kemarin gua taruh freezer sih. Nih, diameternya cuma 9 cm tuh. Jadi jauh di bawah standar atau rata-rata yang biasa lahir. Yang lahir biasanya 11-12 cm segini. Dia cuma 9 cm. Nah, ini faktor pertamanya pas indukannya itu buntingnya itu nggak gede-gede banget. Iya. Gue waktu itu juga udah ngomong sama Bang Angga sempat nanya kan, ya. Ini berapa ekor Bang kira-kira yang lahir? Ya. Gue lihat dari besar buntingnya itu, paling 3-4 ekor Bang, nggak nyampe 5. Karena kemarin-kemarin kan, alhamdulillah gue nggak meleset nih, 5 karena gue udah kebayang nih bentuk gedenya kayak gimana. Ini paling 3-4 ekor. Nah, pas lahir 11 ekor, jujur kaget gua. Tapi inilah mungkin jadinya dia anakannya kecil-kecil. Nah, karena anakannya kecil-kecil, menurut gua jadi apa ya? Bukan prematur sih, Bang. Bukan. Ya mungkin ruang di dalam kurang juga kan? Bukan, tapi hasil yang keluar itu jadi nggak kuat ya? Yang nggak kuat dan otomatis nggak maksimal perkembangannya pun kan? Nah, jadi anakannya itu agak lemah ya? Ya, pasti. Dibanding yang lahirnya cuma 3-4-5 ekor. Karena kan yang gua paham ya kan, dia membagi makanannya dibagi 11. Kemarin-kemarin kan dibaginya cuma 4 atau 5 gitu ya. Dan ruangan dalamnya mungkin lebih kecil juga lebih kecil. Nah nih, coba lihat. Kalau per hari ini anakannya sih udah oke semua, udah mau makan kemarin. Itu udah gua kasih cacing beku, udah mau makan. Nanti gua kasih lagi. Nah, untuk indukan pari ini berarti udah hari ke-5. Hari ke-5, hari ke-6 setelah dia melahirkan. Ini udah bisa gue masukin lagi ke Megatank. Jadi abis ini kita akan masukin pari ini ke dalam Megatank. Nah, kenapa gue nunggu sekitar 5-6 hari? Jadi setelah dia melahirkan kan ini capek nih, ya kan? Capek, jadi minimal kita kasih makan dulu biar dia recovery dulu, baru masukin. Soalnya begitu masuk, langsung diginiin lagi, Bang. Ya. Sama jantannya biasanya. Makanya kan ya bukannya gimana ya dari kemarin ya. Begitu masuk ya udah hitung aja. Selalu 90-100 hari brojol, 90-100 hari brojol selama dia nyaman, sehat dan semuanya. Ya. Nah, ini kalau dia baru lahir langsung gua masukin, kasihan gitu kan, kasarnya orang baru lahir udah langsung digas. Lu nggak kayak gitu kan, Bos? Oh, enggak. Nah, Bang Angga yang mau gua tanya nih, Bang. Kalau di ikan, ini kan masalahnya pari ini kan mengandung ya. Tapi kalau di ikan lain yang tipenya menelor, nggak ada urusan ya, mau lahir 100.000 nggak ada urusan ya? Nggak ada urusan, Mas. Cuma biasanya kalau banyak, matinya lebih banyak lantaran telur tadi jarang dibuahi. Nggak semua terbuahi gitu loh. Gitu ya. Ini kan soalnya sistem melahirkan atau beranaknya ya, reproduksinya kan beda ya. Ini kan mengandung, kalau ikan lain kan menelor. Nah, menelor ini kan ada yang ditaruh modelnya kayak siklit atau pibas. Taruh di media. Ada yang betelor kan? Tapi betelornya kan simpen di mulut. Ya, tapi enggak semua sana juga, Mas. Contoh kayak misalnya di Asiatica itu kan. Kalau banyak telurnya, pasti banyak juga yang berjamur. Tapi kalau sikit biasanya malah lebih hidup semua. Gitu. Terus pas lahirnya dari ukuran nggak ada pengaruh ya kalau yang sistemnya betelor ya? Nggak ada pengaruh ya. Cuma tingkat yang busuk lebih banyak aja telurnya. Gitu. Oke. Jadi bagusnya emang berarti tergantung indukannya ya? Indukannya. Ada nggak yang telurnya banyak terus anaknya jadi banyak juga? Belum tentu juga? Belum tentu juga, Mas. Dan biasanya di size, kalau betelor biasanya di size induk yang pengaruh. Hah? Biasanya induknya gede, ngasilin telurnya juga lebih banyak sama anak yang jadi. Induknya ini betina apa jantannya? Betinanya. Jadi misalnya gede, jantannya juga mendukung juga. Cuma biasanya betina itu lebih mendukung kalau gede.
ruangan di dalamnya gede, jadi telurnya lebih banyak. Telurnya lebih banyak dan lebih besar-besar Ya, gitu. cuma kelemahannya kalau jantan kecil kadang nggak bisa membuahi semuanya. Harus berimbang. Oke, misalnya indukan kita ngomong ikan yang betelur kayak pibas lah ya. Kan pibas sama siklit Ya. mirip-mirip tuh Ya. cara betelurnya. Ya. Ukuran indukan misalnya 30 cm adu sama 45 cm. Itu biasanya jumlah telurnya lebih banyak atau bentuk telurnya lebih besar? Jumlah telurnya lebih banyak, Mas. Oke, nanti dari pas anakan yang lahir antara indukan 30 cm sama 45 cm lahirnya kurang lebih sama ya? Sama. Sama ya. Sama. Dan yang membedakan biasanya faktor induk tuh gedenya lebih cepat biasanya. Kalau induknya gede, biasanya size anaknya saat menetas dari telur Sedikit lebih besar. sedikit lebih besar. Gitu. Kalau ini kan mungkin lantaran gimana? Banyak anaknya, jadi ruang di dalam pun sedikit. Wajar sih kalau kecil, kalau dibilang prematur kan enggak. Gitu. Ya kalau prematur dia udah keluar mati lah. Ya. Ya. Karena gue juga beberapa kali dulu pernah kejadian ikan pari itu lahir prematur. Nah, lahir prematur itu biasanya udah jadi bangke, Bang. Ya. Jadi udah mati dia di dalam, baru dikeluarin. Nah, faktor kalau ikan pari ini, kenapa dia bisa lahiran prematur? Ada beberapa faktor. Tapi intinya itu di tingkat stres. Stres ya. Bisa karena kondisi, entah dari air, atau dia lagi bunting ini masih mau loh dikejar sama jantan. Masih mau dikawinin. Iya, iya, iya. Nah, kalau jantannya terlalu agresif, bisa-bisa ngebuat ikan ini stres. Ya. Begitu ikan ini stres, ada potensi prematur. Nanti gue tunjukin video. Ini udah video-video lama gue di Instagram, jauh sebelum gue nge-YouTube. Jadi gue ngepostnya di Instagram. Nih, contoh-contoh anak pari yang lahir prematur nih. Bentuknya kayak begini. Itu masih di kolam fiber gue yang Ya. lama. Nah, kalau di ikan lain ada nggak yang lahir-lahir prematur gitu, Bang? Kalau lahir prematur, nggak ada cuma soalnya kalau ikan betelur itu kan kadang-kadang cuaca. Yang ngalahin biasanya cuaca. Gitu. Kadang cuaca buruk, telur itu kualitasnya juga buruk. Atau kualitas air lebih menentukan kan. Jadi pas lahir anakannya juga lebih lemah ya? Rentan, sangat rentan. Gitu. Nah, jadi lebih mortality rate-nya dari misalnya dari 1000 lebih persentasenya lebih banyak yang mati aja gitu ya? Pasti lebih Karena banyak. telurnya lemah atau yang calonnya itu lemah ya? Oke, ya udah. Jadi itu penjelasan singkat nih. Gua nggak tahu singkat apa enggak mengenai pari dan apa yang menurut gua kejadian ini. Kenapa ada yang mati satu? Kenapa anaknya kecil-kecil dan ya masalah tadi kan lahir prematur. Dan kalau dari segi ikan lain tadi yang Bang Angga jelasin. Jadi sekarang karena kaki gua udah kesemutan, kita duduknya kok nggak enak banget sih. Aduh, kesemutan anjir. Jadi ini kita mau pindahin ke atas, dibantu sama Dani. Jadi ini sekali lagi nih, ini buat kenang-kenangan aja nih, karena jackpot pertama dan matinya kayak gini.